Kurikulum yang ada di sekolah rakyat itu ada 3. Pertama adalah program persiapan, program akademik, dan program boarding atau program keasramaan. Program persiapan ini dilakukan bisa dari 2 sampai 3 bulan. Nah, sekarang ini sudah masuk minggu ketiga, sudah masuk di program persiapan. Yang sebelumnya itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau kegiatan MPLS yang kita lakukan pembukaannya di tanggal 14 kemarin. Dan alhamdulillah di kegiatan persiapan ini bagaimana siswa dipersiapkan baik secara fisik maupun secara mental sehingga mereka betul-betul siap untuk menghadapi pembelajaran di sekolah rakyat ini selama program persiapan. Jadi di program persiapan ini betul-betul bagaimana mereka secara mental, fisik supaya siap nanti menyongsong untuk program akademik. Di program akademik ini mengikuti juga program kurikulum nasional. Dan yang uniknya untuk di program sekolah rakyat, kurikulumnya adalah program keasramaan. Bagaimana penguatan karakter anak, kedisiplinan, kemudian bagaimana kemandirian, rasa percaya diri dan kepemimpinannya itu dibangun di sini. Dari keseharian dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa-siswi kami di sekolah rakyat, itu semuanya adalah bagaimana membangun kemandiriannya, membangun karakternya, membangun rasa percaya dirinya, dan juga membangun kepemimpinan mereka. Dan itulah yang membedakan dengan sekolah-sekolah reguler yang ada. Dan itulah yang menjadi pembeda dari sekolah rakyat yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan di program sekolah rakyat ini semuanya ditanggung, baik sarana dan prasarana, termasuk itu setiap siswa nantinya memiliki laptop masing-masing dipakai dalam program pembelajaran. Karena dalam kurikulum sekolah rakyat itu pembelajarannya adalah menggunakan learning management system. Untuk persiapannya, karena seragam itu belum datang dari pusat, jadi sementara itu anak-anak masih memakai seragam dari sekolah asalnya. Karena di sini adalah sekolah rakyat menengah pertama, berarti mereka masih menggunakan seragam dari sekolah asalnya. Karena sekolah asalnya adalah SD, jadi masih menggunakan baju putih dan merah atau merah putih. Dan kadangkala di kegiatan persiapan ini anak-anak itu masih berbaur bajunya. Misalnya di hari Senin masih bisa memakai seragam putih merahnya, tetapi di hari Selasa ketika ibu kacimi bajuku kotor mi, ya mereka ada mi yang pakai baju pramuka, baju olahraga, dan bahkan baju biasa saja. Yang jelas mereka ikut dalam semua kegiatan sesuai dengan rundown kegiatan yang telah kita buat di sekolah rakyat ini yang disusun oleh tim pengemban kurikulum kami di SRMP 23 Makassar ini. Jadi masalah bajunya itu bukan jadi persoalan. Mudah-mudahan harapan kami semua seragam yang 8 set yang disiapkan oleh pemerintah ini segera didistribusikan di sekolah rakyat masing-masing sehingga motivasi belajar siswa-siswi di sekolah rakyat ini semakin terbangun dengan adanya nanti seragam dan perlengkapan lainnya yang disiapkan oleh negara. Karena secara keseluruhan di sekolah rakyat ini semua perlengkapan siswa mulai dari ujung kepala sampai dari ujung kakinya itu semua ditanggung oleh negara. Ya, untuk makanan anak-anak di sekolah rakyat ini alhamdulillah juga ditanggung oleh semuanya oleh negara. Sarapan pagi, siang, dan juga makan malamnya. Bahkan untuk makanan ini secara rutin 3 kali sehari, bahkan ditambah dengan snack 2 kali. Selama bulan Agustus ini 2 kali snack pagi dan snack sore. Yang sebelumnya itu hanya 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Dan alhamdulillah pemerintah lebih memperhatikan lagi bagaimana untuk gizi anak-anak yang ada di sekolah rakyat. Sehingga untuk indeks makanannya pun ini lagi ada penambahan untuk snack tiap hari dan 2 kali sehari.